Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang 7 model inovasi yang merupakan strategi cerdas untuk menumbuhkan bisnis di era kolaborasi digital. Nah, tujuan dari pembelajaran ini atau tujuan dari pemaparan materi ini menjadi bagian dari tujuan untuk menganalisa strategi inovasi dan manajemen pengetahuan, teknologi dan juga perencanaan dalam organisasi untuk mengembangkan bisnis yang kreatif dan inovatif gitu. Nah, kalau kita lihat bersama di sini, Anda bisa lihat bahwa terdapat 6 model. Artinya 6 model, padahal kalau dilihat di sini ada model yang terakhir yaitu 7 model yang merupakan kolaborasi. Itu merupakan yang terbaru begitu ya. Jadi ada 6 model ditambah 1 model yang baru begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk dilakukan begitu ya, untuk bisa eksis di kancah persaingan atau untuk bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya begitu ya. Nah, itu diperlukan yang namanya inovasi. Kalau pada materi-materi sebelumnya saya pernah membahas tentang life cycle product untuk memperluas atau supaya tidak turun pada tahap penurunan. Nah, itu salah satunya dengan inovasi. Nah, kita sekarang bicara tentang inovasi. Baik, pada sesi ini akan membicarakan untuk inovasi itu didorong oleh apa sih begitu ya. Kemudian dan itu cocok untuk perusahaan yang semacam apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi tadi yang dikatakan mutlak, nah terus kata inovasi sendiri apa maksudnya? Yang kita bicara inovasi tadi itu kan sesuatu hal yang hampir diperlukan gitu ya, hampir mutlak diperlukan untuk dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan eksistensinya di pasar begitu ya. Nah, kita bahas bagaimana sih memunculkan inovasi itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara inovasi sendiri, inovasi itu bukan sesuatu yang muncul pada zaman modern. Sebenarnya inovasi itu sudah ada sejak zaman lama begitu ya. Cuma baru diperkenalkan pada tahun 1960 begitu ya. Jadi itu bukan sesuatu konsep baru yang harus ada begitu ya. Sebenarnya itu sudah lama ada. Dan kita memang di dalam bisnis juga di dalam perusahaan atau organisasi ada persaingan dan sebagainya. Nah, itu kita membutuhkan inovasi untuk bisa eksis begitu. Nah, kita bahas sekarang bagaimana sih dorongan atau apa hal yang mendorong suatu inovasi itu apa? Terdorong dari apa sih inovasi itu gitu ya. Pada step pertama kita bisa melihat bahwa inovasi itu didorong oleh teknologi begitu ya. Jadi dorongan inovasi itu adalah dari misalkan suatu perusahaan memiliki research and development begitu ya, bagian departemen ya, atau departemen research and development. Nah, kemudian dia menemukan penemuan baru atau apa sesuatu yang bersifat unik yang bisa lebih berguna, bernilai bagi masyarakat sehingga dia diciptakanlah menjadi suatu produk dan dipasarkan. Nah, itu adalah yang disebut sebagai model yang di teknologi yang didorong oleh teknologi begitu ya. Itu adalah tahap yang pertama. Nah, ini adalah cocok atau bisa diterapkan oleh industri yang berbasis sains dan teknologi. Misalkan dia otomatis dia juga harus punya misalnya research and development begitu ya, untuk bisa mendukung terciptanya hal seperti ini. Nah, itu bisa digunakan oleh industri yang berbasis sains dan teknologi. Kemudian yang kedua, step yang selanjutnya adalah inovasi yang didorong oleh pasar. Pemicunya adalah kebutuhan pasar begitu ya. Inovasi muncul karena masalah pasar yang tidak terpenuhi sehingga mendorong kita untuk melakukan perbaikan suatu produk atau suatu hal yang baru untuk bisa kita berikan sebagai suatu mekanisme atau suatu opsi untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat begitu ya. Nah,
inovasi yang semacam ini itu cocok untuk pasar yang kompetitif dan sensitif terhadap tren. Nah, itu bisa diaplikasikan di sana. Kemudian pada tahap yang ketiga ada yang disebut sebagai coupling model. Nah, itu adalah kombinasi dari teknologi dan juga kebutuhan pasar, begitu ya. Samen punya teknologinya, samen jenengan punya bapak dan ibu atau ini kita memiliki Departemen Research and Development yang khusus untuk menganalisa hal tersebut. Kita juga ada kebutuhan pasar. Nah, itu adalah disebut sebagai coupling model, kombinasi teknologi dan kebutuhan, interaksi riset dan kebutuhan dalam inovasi. Nah, ini bisa diaplikasikan pada perusahaan manufaktur dan juga perusahaan teknologi, begitu ya. Ya, ini salah satunya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada step keempat ada interaktif model. Ya, di mana di situ interaktif model itu terjadi dorongan inovasi atau inovasi terjadi karena dialog terus-menerus antar unit internal. Jadi misalkan di perusahaan Anda ada bagian pemasaran, bagian SDM, bagian operasional, dan bagian marketing, bagian finance. Nah, itu selalu berinteraksi terus-menerus sehingga memunculkan suatu ide untuk berinovasi, begitu ya, terkait dengan mempertimbangkan banyak hal dari sisi finansial, dari segi market, dari sisi kebijakan, misalkan dari segi segala macam, dari segi SDM-nya kita punya sumber dayanya apa enggak, begitu ya, baik manusia maupun sumber daya yang lain, begitu. Nah, ini adalah pemicu dari munculnya inovasi pada interaktif model. Nah, interaktif model ini bisa diaplikasikan contohnya adalah pada organisasi yang adaptif dan alur kerja yang fleksibel. Jadi hal itu memungkinkan terjadi pada perusahaan yang selalu beradaptasi, sinyalnya kuat terhadap kebutuhan pasar, gitu ya, selalu beradaptasi dengan lingkungan, dan juga mereka punya, setiap individu atau setiap departemen itu punya fleksibilitas untuk berkoneksi, begitu ya. Nah, itu bisa mendorong hal tersebut. Nah, ya. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah fifth generation atau dorongan inovasi dari jaringan dan sistem inovasi yang berbasis sistem, begitu ya. Jadi ada suatu sistem yang mendorong suatu inovasi, begitu ya. Nah, itu bisa diterapkan atau cocok diterapkan untuk organisasi yang bersifat digital, begitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau kita memiliki perusahaan yang digitalisasi, nah itu bisa kita bisa berinovasi yang berbasis sistem dan juga jaringan, begitu ya, support untuk bisa inovasi ke arah sana. Kemudian pada step yang keenam itu adalah open innovation. Jadi open innovation itu apa? Jadi suatu inovasi yang sumbernya itu dari internal dan juga eksternal organisasi. Artinya apa? Kalau tadi pada interaktif model kita kan ada dialog terus-menerus antar internal organisasi, departemen dalam internal organisasi. Tetapi pada open innovation itu kita bisa mengambil user atau mengambil pengguna atau pengguna produk kita untuk bersama-sama kita brainstorming, gitu loh. Kita duduk bersama, kurang apa ya dari produk kita. Nah, dari mereka itulah ide-ide dari luar organisasi, dari mereka itu bisa menjadikan suatu ide untuk berinovasi yang dikolaborasikan dengan ide dari internal, seperti itu ya. Jadi open innovation. Nah, hal ini bisa digunakan untuk perusahaan yang besar, gitu ya. Kenapa kok demikian? Ya, perusahaan kecil juga bisa. Cuma biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Karena apa? Karena itu kan membutuhkan modal yang besar ya. Kenapa? Karena mengumpulkan user, mengumpulkan user itu kan nggak cuma satu orang, begitu ya, butuh modal yang besar. Jadi biasanya memang digunakan untuk perusahaan besar. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif atau strategic innovation, gitu ya. Inovasi yang dilakukan melalui kemitraan strategis jangka panjang, begitu ya. Nah, itu ada misalkan
kita bisa berkolaborasi misalkan dengan perusahaan lain. Misalnya saya adalah perusahaan yang memproduksi mobil listrik. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan perusahaan yang membuat baterai yang bisa tahan lama untuk support dengan perusahaan saya yang memproduksi mobil listrik. Nah, itu adalah beberapa dorongan untuk dari mana sih inovasi itu berasal. Nah, mungkin bisa diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa relevan begitu ya. Nah, ini adalah yang tadi kita bicarakan bahwa yang didukung oleh teknologi itu cocok untuk industri yang berbasis sains itu ya, dan juga teknologi tinggi. Untuk market pool tadi cocok untuk pasar yang kompetitif dan sensitif dengan tren. Coupling model perusahaan manufaktur dan teknologi tadi kita sudah bahas. Interaktif model pada organisasi yang adaptif dan alur kerja yang fleksibel. 50 model yaitu organisasi digital begitu. Kemudian untuk open innovation itu adalah pada perusahaan besar, kolaboratif strategik itu yang tadi kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk meningkatkan pertanyaan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama, model inovasi teknologi atau teknologi inovasi yang didorong oleh teknologi itu menekankan bahwa inovasi dimulai dari apa. Nah, ini ada pilihan dari jawaban yang bisa Anda berikan. Kemudian selanjutnya yang kedua, jika sebuah perusahaan merespon tren gaya hidup sehat dengan menciptakan makanan baru, maka perusahaan tersebut menerapkan model inovasi semacam apa? Kemudian yang ketiga, ciri utama dari coupling model adalah yang keempat, jika sebuah perusahaan menggunakan sistem kolaboratif, big data, dan alat digital secara terintegrasi, maka ia menerapkan model inovasi semacam apa? Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.